Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Elja, jumpa lagi bersama saya Mawar Salim dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena setiap insan pasti menggunakan komunikasi dalam berinteraksi sosial. Maka dari itu, komunikasi adalah aspek yang sangat penting di dalam kehidupan. Masih dalam tema berburu halusinasi. Wah, menarik sekali nih tema kita. Kali ini maka dari itu saya tidak sendiri, sudah ada di sini bersama kita partner panelis, ada Bapak Doni De Keyser, ada Bapak Roni Francis, dan juga ada Bapak Sandi Gunarso selaku friendly coach. Ya, halo. Halo Pak. Halo. Nah, ini dengan topik kita berburu halusinasi. Halusinasi yang seperti apa sih yang dikejar oleh manusia nih? Iya, apa yang dikejar sama Bro Sandi sih? Iya. Jadi kalau halusinasi menurut saya itu adalah impian gitu ya. Impian, kemudian keinginan yang sangat besar gitu. Yang melampaui batas limit diri sendiri. Jadi kalau kita dipengaruhi, kalau di dalam branding yang saya pelajari itu, kebanyakan aktor-aktor branding atau pemeran branding itu mereka mengutamakan perasaan, sehingga ketika dia menyajikan perasaan kepada orang, maka perasaan itu akan menutup semua logika manusia. Nah, ketika perasaan dominan, maka dia akan secara otomatis bersedia mengorbankan apapun. Sebab di dalam perasaan itu tidak ada limitnya, lain dengan logika. Kalau logika 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau perasaan enggak, 1 tambah 1 bisa saja 1000, bisa saja 2 juta gitu, dan seterusnya. Maka dari itu, halusinasi sebenarnya adalah perasaan yang terlalu di expose gitu. Dalam tanda kutip adalah vulgar gitu ya. Dia terlalu mengutamakan perasaannya gitu. Makanya kan kalau perempuan kan kebanyakan suka ditipu ya, tertipu dengan laki-laki ya, yang mengiming-iming lah gitu. Nah, karena main perasaannya. Nah, perasaannya yang sisi perasaannya yang diserang terus, disentuh, dimainkan gitu. Nah, halusinasi ya sebenarnya adalah perasaan yang tidak terkendali oleh orang itu. Kalau dia bisa sedikit menyisipkan logika di dalam kehidupannya, maka saya rasa dia akan sadar gitu, saya di mana, sedang apa, bersama dengan siapa. Dengan siapa? Dia mesti dikonfrontir dengan perempuannya ini. Tapi menariknya adalah ketika orang kemudian sudah terintimidasi dengan sebuah ide yang dibawakan oleh orang lain tentang mungkin kehidupan yang lebih baik, ya investasi yang menghasilkan sekian, dia bisa saja akhirnya dalam kepalanya itu ya sudah terbangun sebuah halusinasi tadi. Bahkan dia hidup dalam halusinasi itu, ya kan? Nah, ini bahayanya kalau dia sudah meyakini, kan tidak ada yang bisa melarang atau tidak melarang orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu kan? Ya hanya dia sendiri. Sampai kemudian kalau itu terbukti tidak nyata, baru dia bisa keluar. Oh, berarti selama ini gue halusinasi dong, ya kan? Dan itu bisa saja mempengaruhi pola pikir dia, cara dia mengambil keputusan. Ketika dia merasa sudah meyakini sesuatu, saya akan sama seperti dia. Ya, saya yakin banget. Kalau itu nggak ada yang bisa ngelarang orang. Apalagi kalau udah ditambah kata-kata pokoknya. Iya. Nah, jadi nggak bisa ngelarang orang yang sedang dalam halusinasi. Iya. Sama seperti orang sedang jatuh cinta. Ya biarin aja. Iya kan? Ya, bener atau salah ya udah, nanti sampai kemudian dia patah cinta baru dia sadar mana teman gue nih. Iya. Berarti sebenarnya butuh sosok, mereka itu butuh sosok ini nggak sih, peran orang lain atau motivator gitu dalam kesuksesan ini? Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita cerita namanya halusinasi itu kan pasti untuk satu orang ya. Nah, si nasi itu kalau udah si bubur nama halusi bubur. Nah, kalau misalnya kita bercerita tentang Nasi menjadi bubur. Nah, halu, kita bilang itu halu adalah suatu pikiran tentang namanya masa depan. Siapa sih yang nggak mau berpikiran tentang masa depan? Semua pasti berpikir, betul nggak? Bahkan perempuan, ya ini ahli banget kayak kita ngomong tentang perempuan. Dari tadi ya bersandi bicara tentang Anda nggak terpojok sih, Anda yang paling depan. Iya kan, saya yang terpojok sebenarnya. Iya kan? Nah, jadi kalau bisa kita berpikir tentang namanya masa depan, orang selalu membayangkan masa depan dia pengennya yang happy ending. Kenapa ya? Banyak ya kalau misalnya Anda lihat ya, coba Anda lihat ya, cerita tentang yang
istilahnya yang animasi selalu pengennya happy ending, betul nggak? Ya kan? Jadi kita memang selalu memikirkan apa? Segala sesuatu buat masa depan tuh harus yang bagus. Bahagia. Iya, sesuatu yang bahagia. Nah, kenapa bisa disebut dengan namanya halusinasi? Karena di luar nurul. Ya, karena kenapa? Misalnya ada guru saya dulu bilangnya bagus banget ya. Jadi kalau misalnya orang cerita kalau misalnya tentang namanya investasi. Siapa gurunya? Lause ya? Iya, investasi dibilang katanya sesuatu yang too good to be true pasti not true katanya. Sesuatu yang too good to be true. Kenapa? Itu yang membuat kita menjadi sadar. Kalau misalnya ada orang yang menawarkan kita sesuatu, wah ini kelihatannya kayak hebat banget. Kim Heng ya? Bisa, iya kan? Cepet banget bisa kayak gitu. Nah itu udah pasti. Nggak benar. Bener belakangnya. Iya. Setelah dihitung itu pasti ada sesuatu yang bermasalah di dalamnya ya. Investasi yang sebenarnya pasti butuh namanya proses. Even ya, kalau kita cerita namanya Warren Buffett, Lo Keng Hong pun, mereka butuh proses untuk sahamnya bisa sampai naik sampai seberapa ya kan? Nggak mungkin dalam waktu 1 bulan sahamnya langsung naik. Iya. Tapi kemampuan komunikasi mereka yang mampu membuat orang terjebak ya terjebak dalam halusinasi itu juga butuh skill. Betul. Ya kan? Nah, sampai skill, orang betul. Ini yang dibutuhkan adalah yang salah satu yang kita masukkan kalau misalnya di dalam nama suggestive word itu juga ada. Nah, salah satu tekniknya mengenai dengan cara bagaimana melakukan hypnoselling. Nah, hypnoselling itu adalah melakukan dengan kata-kata yang bombastis. Iya. Maka cobalah ya. bukannya lu ngajarin itu? Nah, itu dia. Jadi yang ingin buka yang pengen ikut kelasnya ya. Silahkan ikut di dalam kelasnya ya. Jadi kalau namanya orang selling, coba Anda perhatikan orang yang ditipu, dia bilang, gua kena hipnosis nih, kena hipnotis gitu kan ya. Nah, kayak gimana itu yang jadi masalahnya? Selalu pas satu lagi dibilang apa? Pas kamu lagi dapat apa? Anda mendapatkan hadiah mobil. Wah, ya kan? Orang membuat orang kaget. Karena itu adalah salah satu jurus hipnosis. Ya kan, sesuatu yang kata-kata bombastis, kayaknya nggak mungkin nih, tapi kalau dapat boleh juga kan, membuat orang terimimi, wah kayaknya boleh juga, sehingga ketika dia lagi dalam posisi dia tidak dalam kondisi yang benar-benar sadar, dimasukin tertentu, tetapi Anda harus melakukan ini. Transfer dulu. Iya dulu. Betul. Ada sesuatu yang tertentu yang dimasukin dengan acara bagaimana untuk mendapatkan A, maka kamu harus melakukan B. Ya. C. Nah, orang itu kadang-kadang ya. Orang cuma tahu yang di ujungnya doang aja, karena kenapa? Yang B-nya ini udah hilang. Nah, sehingga dia terus membayangkan di sana, makanya halusinasi. Itu yang dipakai sekarang yang orang kirim-kirim APK itu loh. Ya kan? Betul. Segala macam lah, dari paket lah, undangan perkawinan. Betul. Terakhir ya ada bukti video suami Anda selingkuh. Wah, langsung dikirim ke betul. apa handphone perempuan itu. Iya. Memainkan emosi dong. Memainkan emosi. Wow, belum apa-apa udah di-download, hilang semua. Itu uangnya. adalah salah satu jurus di hipnotis. Ya, shocking. Jadi kalau kuncinya, shocking itu bisa berupa apa? Sesuatu yang didapatkan luar biasa, langsung besar, atau sesuatu yang menakutkan luar biasa. Maka dibilang misalkan, suami Anda kecelakaan, atau anak Anda kecelakaan, orang kan langsung, bisa kayak gitu kan? Nah, itulah yang membuat orang bisa termanipulasi. Nah, ini sebenarnya kita buka di dalam kelas khusus. Shocking itu kaos kaki panjang. Itu stalking. Berarti ini kuncinya kalau misalnya memang kita mau tahu bahwa yang kita kejar ini adalah harapan palsu atau enggak, tolak ukurnya adalah kalau dia too good to be true, hati-hati. Iya. Dan itu banyak sudah bukti ya soal itu. Tapi karena mereka ini pandai memainkan emosi. Emosi itu kan bisa menutupi logika. Orang kalau sudah dapat emosinya, kayak misalnya Mawar sedang sayang-sayangnya sama seseorang, dia nggak mandi 3 minggu pun tetap wangi dong. Iya kan? Iya juga. Emang lu pada nggak mandi 3 minggu? Ya kayak misalnya, apa coba makanan terenak sedunia? Makanan yang dimasak oleh orang yang kita sayangi. Ya kan? Ketika ada sosok artis yang sedang dimabuk asmara, sayang-sayang tiap hari kontennya mesra aja. Giliran tahu-tahu udah bubar aja gitu kan, marahan itu nggak ada baik-baiknya diomongin. Ya itu kan membangun emosi gitu kan, akan tertutup semua. Orang akan melihat, orang sebenarnya hanya melihat apa yang dia mau lihat. Betul. Itu yang terjadi. Ya kan? Kalau dia nggak mau lihat ya nggak akan kelihatan walaupun di depan matanya gitu kan. Nah, makanya orang halusinasi itu sebenarnya mencari apa sih? Dia bukan mencari solusi, dia mencari pembenaran. Betul. Iya. Nah, jadi karena dia tidak butuh, misalnya orang bilang, itu nggak mungkin, enggak, dia mencari pembenaran, dia mencari penguatan, makanya dikumpulkanlah dengan sesama. Betul. Ada testimoni yang mendukung, ya kan? Ini sudah terbukti,
makin yakin dia, habis-habisan dia, bangkrut dia, masih percaya juga. Iya. Dan sambil kita berpikir, Mawar juga berpikir, apa pasangan gua dulu juga? Karena dia mati-matiin, kenapa banyak temen yang bilang itu bagus kata orang. Ya, tapi itu beda ya. Makanya dalam sebuah relasi itu harus dirawat yang namanya cinta. Cinta itu bukan hanya pada pandangan pertama, tapi terus-terusan sampai pandangan-pandangan seterusnya. Makanya harus dipupuk, disirami setiap hari agar rasa itu tetap ada. Karena kalau kita hanya melihat jeleknya orang, pasangan kita, apa aja pasti ada. Ya kan? Lihat aja yang bagusnya, dipupuk, dibina ya kan ya untuk menjaga tadi hal-hal yang karena kita hanya melihat apa yang kita mau lihat. Iya kan? Jadi cinta itu menurut saya ya terlepas dari halusinasi tadi. Kayak saya misalnya aroma paling wangi itu aroma orang yang kita sayang. Ya kan, coba ketemu anak istri ya kan. Cuma kita mesti cium diperjelas. aromanya. Yang mesti diperjelas adalah siapa yang sebenarnya disayang. Keluarga dong. Oh, ya iya. kan? Kalau kita kan saling menyayangi iya, kalau saling mencintai kan hanya orang-orang tertentu. Oh, iya. Klarifikasi. Nah, kira-kira kalau tolak ukur kesuksesan itu sebenarnya apa sih? Tiap Supaya kita bisa merasa mungkin cukup beda ya. gitu. Sandy gimana? Halusinasi bubur atau halusinasi? Iya. Halusi Sandy kalau ini. Iya. Kalau saya dulu belajar dari om saya bisnismen gitu ya. Dia bilang begini, untuk menghindari penawaran gaib gitu ya, tanda kutip. Wah, gitu. gaib loh ya. Seram ya. Artinya kita ditawarkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Itu sebenarnya cara menangkalnya itu mudah. Dengan Kita apa tuh? berpikirnya begini, kalau sebuah project itu nilai keuntungannya lebih dari 10%, maka itu udah mustahil. Nggak ada cerita begitu. Karena kalau kita lihat rate harga yang paling tinggi aja itu 10% dari modal. Jadi kalau lebih dari 10%, itu udah pasti palsu. Walaupun ditawarkan 11%, 12%, aduh tolong dipikirkan lagi gitu. Karena om saya sering terjebak dengan hal-hal seperti itu. Omnya Sandy pasti om-om kan? Iya. Ini jangan too good to be true nih ya, 10%, Dia 11%. pengalaman kan? Dia 10% ya. Jadi kalau 10,5 masih aman. 10,9 masih ya. Oke, nah ya baik, itu dia tadi ya sahabat Eljan, bahwa gimana caranya supaya kita terhindar dari halusinasi atau penawaran-penawaran goib adalah hati-hati dengan hal-hal yang memang too good to be true. Udah pasti not true gitu ya, kalau dia too good to be true itu sudah pasti not true. Nah, jadi kalau sahabat Eljan masih tertarik dengan diskusi kita mengenai mengejar halusinasi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di episode selanjutnya dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Halo semuanya, saya Rifa Katrunada, finalis nomor urut 15 mewakili Provinsi Aceh. Udah pernah nonton kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.